Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Balai Guru Penggerak Jambi atau yang mewakili. Yang saya hormati pengajar praktik Ibu Rustianti MPD dan Ibu Gusti Ayu Saputri MPD. Yang saya hormati Kepala SD Negeri 64 Sukasari II. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara pendampingan individu 2 calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sarawangun. Selasa 7 Februari 2023 di SD 64 Sukasari II. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipimpin oleh Pak Mansuardi SPD. Pada Pak Man, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Kami hormati Ibu dari BP, dari CGP Desbasana dan kemudian selanjutnya Bapak Ibu Guru personil 94
yang saya banggakan. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin rasulillah. Pertama, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah SWT. Hari ini merupakan suatu pertemuan yang luar biasa, di mana kegiatan ini sudah 2 kali dilaksanakan di sekolah kita ya, oleh calon guru penggerak dari SD Nampas Pasar 2. Kebetulan ini kalau tingkat SD angkatan 7 ya, angkatan 7 ini cuma beberapa orang saja Pak mendapat. Dari SD mungkin kedua 5 orang. Nah, dengan adanya kegiatan seperti ini, saya kepala sekolah mengharapkan bisa memotivasi guru-guru yang lain untuk ikut dalam program pemerintah ini. Memang sekarang tidak ada lagi namanya pelatihan yang namanya luring ya. Yang ada itu daring itu melalui PMN. Nah, program yang ada luringnya itu cuma CGP. Jadi kami mengharapkan sekali guru-guru yang lain bisa mengikuti jejak Ibu Kiki sama Ibu Dian. Nah, untuk Ibu Kiki sama Ibu Dian kami juga mengharapkan selalu memberikan sesuatu yang dapat memotivasi dalam guru lain. Jika kita punya ilmu dibagi-bagi. Kenapa? Karena ilmu itu semakin kita bagi, ilmu akan semakin berkembang. Kami atau saya sebagai kepala sekolah siap untuk mendukung apapun program sekolah ini yang baik, termasuk CGP ini. Saya sangat mendukung sekali. Memang awalnya saya agak kecewa karena pada angkatan sebelumnya Pak tidak ada yang lulus Pak. Jadi saya heran juga bukan anaknya dengan saya ini. Nah, kemudian ikutan lagi. Nah, alhamdulillah lulus 2 orang. Untuk yang angkatan selanjutnya kami mengharapkan yang lain bisa ikut. Ya. Kenapa? Karena banyak sekali manfaat bisa kita dapatkan. Mungkin yang honor bisa menjadi P3K. Yang sudah PNS bisa sertifikasi Pak ya. Nah, nanti cuma ujiannya balik. Nah, untuk yang sudah PNS, kalau nanti mau jadi kepala sekolah sudah ada persyaratannya. Kami mengharapkan seperti itu. Di ujung masa tugas saya ini, saya ingin nanti guru-guru di sini Pak tidak berubah. Masih seperti ini malah semakin baik. Dengan adanya CGP ini, kompetensi guru-guru ini saya mengharapkan semakin meningkat. Jadi karakternya jangan berubah menjadi mundur. Ya. Tetaplah seperti ini. Kami di sini Pak, di sekolah ini saya tidak begitu sulit untuk memandu guru-guru lagi. Semua kegiatan ini mereka sendiri yang menghandle. Apapun kegiatan yang di sekolah ini pasti guru-guru ini, apalagi untuk pembinaan siswa, pasti mereka berbunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di ruangan yang hebat ini dalam kondisi sehat yang luar biasa, dengan antusias dan respon yang luar biasa dari pihak sekolah. Tak lupa juga kita kirimkan salam dan selawat kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, pertama kami ucapkan terima kasih atas sambutannya, atas kesediaannya untuk bersama-sama berkolaborasi di dalam ruangannya ini. Maksud kedatangan kami sesuai dengan tujuan kegiatan kita hari ini adalah mendampingi, ini pendampingan kedua dari pihak pengajar praktik kepada CGP kita, yaitu Ibu Rizky Hasanah, kemudian Ibu Dian,
proses ini akan berlanjut sampai pendampingan 6 Sekretariat ini. Baik, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang hebat luar biasa, Ibu yang selalu menginspirasi kami, Ibu yang selalu di sekolahnya menjadi terdepan untuk sebuah inspirasi di sekolah di Sarawangun. Yang kami hormati Bapak Rizali sebagai kasih dari BGP Jambi beserta rombongan beserta Ibu pendamping tentunya. Yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat dari BGP Tersaleng. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tujuan kami di sini adalah ini bentuk pendampingan kedua dari visi perubahan prakarya perubahan ya. Sesuai dengan judulnya, visi dan prakarsa perubahan. Hari ini kami datang, kata orang Sarawangun ini simulasi nih Pak. Hari ini adalah proses belajar bagaimana CGP berdiri di depan memfasilitasi Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran. Adapun yang dipimpinnya nanti adalah untuk fasilitasi bagaimana mengarahkan cita-cita sekolah ini sesuai dengan apa yang diciptakan oleh anak-anak sekalian siswa kita. Angkat Sarawangun Ibu Membesari, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, BGP beserta personal guru dan staf TU SD 64 Sarawangun. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di luar sana. Salam dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Bapak sekalian, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak SD 64 Sarawangun, khususnya kepala sekolah dan para BGP hebat dari SD 64 ini yang telah memfasilitasi sehingga kegiatan kita pada hari ini bisa berlangsung. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan menyediakan waktunya untuk hadir dalam kegiatan ini. Ibu Bapak sekalian, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu Rusdianti sebelumnya bahwa kedatangan kami pada hari ini yaitu untuk mengadakan pendampingan individu yang kedua. Sebelumnya ada pendampingan individu pertama, itu prosesnya hanya kami bersama individu saja, tapi pada pendampingan individu kedua ini ada salah satu kegiatan yaitu mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid ya di masa yang akan datang. Karena ini sifatnya diskusi, jadi kita butuh beberapa orang termasuk kepala sekolah dan personel, guru beserta karyawan yang lainnya. Kebetulan hari ini kita dapat tamu dari pihak BGP Jambi dan kami juga berterima kasih. Kami juga mohon saran dan masukannya apabila ada kekurangan dalam kegiatan kita pada hari ini ya Pak ya, yang beserta Ibu. Baik, karena tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Ibu Rusdianti bahwa kegiatan hari ini hanya merupakan proses simulasi, proses belajar dari CGP, karena CGP sudah belajar bagaimana cara memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk murid bersama dengan sejawat dan kepala sekolah. Jadi kita langsung saja masuk ke susunan acara pada pertemuan kita hari ini, yaitu yang pertama pengantar tujuan diskusi. Yang kedua itu adalah merumuskan kalimat tumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan terakhir itu adalah penutup. Jadi meskipun pertemuan kita hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP untuk memfasilitasi pembentukan visi atau perubahan prakarsa perubahan sekolah. Namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi kita bersama terhadap visi sekolah
di SD 64 ini khususnya. Sehingga saya berharap semua pihak yang terlibat nanti bisa aktif dalam proses diskusi ini. Siapa tahu visi yang kita diskusikan hari ini akan dipakai untuk atau berguna untuk kedepannya. Siapa tahu mau dipakai langsung untuk tahun depan. Karena sebagaimana kita ketahui, kurikulum itu sifatnya dinamis, pendidikan sifatnya dinamis. Dan kita membuat visi itu harus mengacu kepada kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kini saya memaparkan ilmu yang saya dapat dari calon guru penggerak angkatan 7 berbagi kepada rekan-rekan sejawat saya dan guru-guru yang ada di SD 64 ini. Saya langsung Bapak Ibu, pendampingan individu 2 tentang visi dan prakarsa perubahan, di mana saya sendiri merupakan calon guru penggerak angkatan 7. Nah, saya mendapat kelas A705 Provinsi Jambi, di mana pengajar praktik saya Ibu Gusti Ayu Saputri dan fasilitator bersama Bapak Dwi Haryanto. Nah, sebelum kita memulai untuk diskusi, saya meminta Bapak Ibu untuk tenangkan diri dan pikiran, berdamai sejenak. Semua beban kita lepaskan untuk hadir seutuhnya di ruangan belajar ini. Beban murid yang di kelas, beban di rumah, kita lepaskan sejenak untuk berdiskusi di ruangan ini. Ya Bapak Ibu ya. Sebelum memulai, kita buat kesepakatan kelas, di mana aturan diskusi itu pertama kita terbuka ya Bu ya. Apa yang ingin Ibu katakan, Bapak katakan, silakan nanti utarakan. Terus ada terkontrol, ada timbal baliknya. Saya berikan pertanyaan, Ibu menjawab. Terus ada lagi tidak ada emosi. Di sini kita sama-sama berdiskusi ya. Terus demokrasi, partisipasi, sopan, kejelasan, dan nanti akan kita simpulkan. Nah, tujuan dari kegiatan pada hari ini adalah melalui diskusi diharapkan peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Adapun tujuan yang kedua yaitu peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan cita-cita warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, itu merupakan dua tujuan kegiatan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan tentang visi, saya mau menanyakan ke Bapak guru hebat semua, apa itu visi? Yang di bayangan Ibu, yang ada di kepala Ibu sekarang ini, tentang visi itu apa? Ayo Bapak Ibu. Visi itu apa? Kata-kata visi itu yang terlintas di pikiran Bapak Ibu itu apa? Ayo. Jadi mungkin dari asal katanya, menurut kami itu merupakan pandangan kita yang sangat jauh ke depan. Jadi atau boleh dianalogikan dengan cita-cita. Ya, kalau untuk visi itu sama dengan pendapat Pak Man, yaitu tentang cita-cita ke depan tuh sekolah ini mau apa, intinya tujuan itu mau kemana, itu visi-visinya. Jadi apa visi itu merupakan suatu rangkaian kata yang terdapat impian, gitu. Impian sekolah kita untuk maju itu seperti apa. Oke, terima kasih Bapak dan Guru hebat. Di mana pengertian visi adalah merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu atau organisasi atau instansi. Biasanya dikatakan visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga.
Nah, visi sekolah ini dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang, mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah, segenap pihak yang berkepentingan. Nah, Bapak Ibu tadi sudah ada menjelaskan tentang cita-cita. Nah, kalau kita menanyakan kepada anak didik kita, nah nanti cita-citamu besar menjadi apa? Pernah seperti itu, Bu? Nah, itu merupakan impian mereka ke depannya. Dan pada masa itu sebagian dari mereka dapat menjawab dengan percaya diri. Kita menjawab dengan bersemangat tentang profesi apa yang mereka inginkan di masa mendatang. Misal ada yang jadi polisi, ada yang jadi guru, ada yang jadi tentara, dokter, dan lainnya. Nah, visi itu, Bu, bagaikan membayangkan sebuah lukisan yang lengkap. Nah, lukisan yang lengkap, kita bayangkan pada kanvas yang masih kosong. Ini kanvas kosong, kita bayangkan sebuah lukisan. Visi itu juga dapat ibaratkan sebuah bintang petunjuk arah yang membantu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi pada saat sekarang, namun begitu kuat ingin kita wujudkan pada masa yang akan datang, di mana visi adalah representasi visual yang kita akan dapatkan pada masa yang akan datang. Lanjut, Bu. Nah, silakan Bapak Ibu menyimak sebuah video. Video ini nanti akan menggambarkan visi perjuangan visi itu seperti apa. Silakan menyaksikan. Di sebelah mana anak Ibu? Menonton, menyaksikan video tadi tentang visi, kita tahu cita-cita, apa yang dapat Ibu tangkap dari video tadi? Berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ya, mantap. Ada lagi, Bu? Pantang menyerah. Silakan Ibu. Pantang menyerah terhadap cita-citanya. Ada lagi, Bu? Ada yang mau ditambahkan? Nah, video tadi menggambarkan sebuah visi yang harus kita dapat. Di sana kita pertama harus kerjasama, tidak bisa berdiri sendiri. Kedua, kita harus motivasi, harus berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Di sana pun tidak ada putus asanya, dia pun terjatuh berulang kali, tapi dia terus tetap naik sampai ke puncak, dan tiba di puncak pun dia jatuh lagi. Nah, jadi jangan kita menyerah, walaupun tahun ini kita masih itu masih jatuh, kita bangkit lagi, jatuh, kita bangkit lagi. Itu memerlukan kerjasama yang baik sesama warga negara. Lanjut, Bu. Nah, pada kesempatan ini, marilah merangkai mimpi ke dalam kata-kata yang jelas sebagai sebuah visi Bapak Ibu semua pada kalimat rumpang. Nah, kalimat rumpang dalam paragraf ini menyediakan panduan kita untuk menulis visi yang telah Bapak Ibu gambarkan. Diharapkan kegiatan ini dapat membantu Bapak Ibu menyingkap apa yang sebetulnya telah dan perlu
terus diamini demi kebaikan murid-muridnya. Silakan kalimat rampungnya. Nah, ini kalimat Guru kelas yang lebih kita muridnya. Kalau kepala sekolah itu juga guru yang tahu. Sesuai apa yang diharapkan yaitu tentang visi-misi sekolah. Kalau untuk visi impian sekolah, cita sekolah ya. Sebenarnya kalau sekolah ini sudah berapa kali direvisi. Apalagi sekarang ini sesuai dengan kurikulum yang ada, kurikulum merdeka, ada di sana yang paling diutamakan itu karakter ya. Nah, ini visi kita sudah ada itu visi kita menunjukkan siswa yang cerdas, yang cerdas, aktif, mandiri, berani bekerja luhur dan berwawasan lingkungan itu sudah ada sebenarnya itu. Di sini kita itu yang sebenarnya siswa yang cerdas, yang tahu, yang mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang salah. Nah, kemudian sesuai dengan sekarang yang diharapkan itu adanya penguatan kelima itu sudah termasuk ke dalam visi kita. Cerdas, tampil, mandiri, berbudi pekerti luhur dan wawasan lingkungan itu sudah termasuk ke sana. Jadi sini saya memberikan murid-murid yang bagaimana itu maksudnya itu. Murid yang memiliki karakter yang diharapkan menjadi cita-cita bangsa ini. Kemudian saya percaya bahwa murid adalah itu untuk generasi yang akan melanjutkan masa depan bangsa kita. Bagaimana kita membuat murid-murid kita itu bukan saja pintar, ya, tapi juga punya karakter. Kemudian sekolah, saya mengutamakan di sekolah, saya mengutamakan untuk anak-anak sekolah ini. Kalau kita di sini, kalau di Sinapa lebih cenderung mengutamakan karakter anak itu dulu, baru pembelajaran. Makanya di sekolah kita bagaimana kita itu hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan ekskul, ya. Karena ekskul itulah yang berkaitan dengan kelima di kurikulum merdeka. Jadi kalau pembelajaran, saya bahasa Indonesia, matematika, itu di mana saja bisa belajar seperti itu. Tapi bagaimana anak itu memang betul-betul dia ikut merasakan, bagaimana dia merasakan perubahan itu, bagaimana kita bisa merubah perilaku anak itu. Nah itu yang kita yang membutuhkan usaha Bapak Ibu. Jadi di sini silakan saja Bapak Ibu. Kalau kepala sekolahnya itulah ada visi ini. Mimpi itu saya memimpikan murid-murid yang cerdas dan berkarakter, cerdas, tampil, mandiri, berbudi pekerti luhur dan berwawasan lingkungan. Itu saja. Ya, silakan Bapak Ibu kan bisa mengeluarkan, mungkin ada yang baru ya. Kalau kepala sekolah besok hari aku suruh kan, aku kepingin murid aku itu globalisasi misalnya kan. Tapi jangan lupa Bapak Ibu visi itu yang nggak seperti itu. Kadang orang-orang tua visi itu tidak ngerti belum. Hanya kepala sekolahnya tidak ngerti. Yang bahasa-bahasa yang kurang dimengerti itu tidak usah. Kenapa? Visi itu harus mengerti, dipahami dan dipahami dilaksanakan oleh warga sekolah, bukan guru baik, tapi juga guru. Ya. Jadi makanya kalau sekolah kami itu hafal semua Bu. Visi yang pertama sekali itu harus hafal. Jadi visi sekolah itu kalau visi itu kelas 1 kelas 2 itu hafal. Ini guru-gurunya juga harus hafal visi sekolah itu. Hafal dulu. Macam mana kita kena paham hafal ya? Nah cerdas itu apa? Apa di kita mesti ada kata cerdas di situ. Maksudnya apa? Mimpinya itu mimpi apa? Mimpi supaya anak itu cerdas. Cerdas itu apa? Nah, ingin kita anakku orang cerdas itu
orang pintar tentu cerdas. Banyak orang pintar, tapi dia ilmunya tinggi, dia masyarakat perilakunya yang kurang benar, ataupun dia bisa menguntungkan diri sendiri dengan kepintarannya. Tapi kalau orang cerdas, itu dia selalu menjalankan perintahnya, meninggalkan kesalahannya. Itu orang cerdas. Jadi yang paling penting di sini, saya memimpikan murid-murid, kalau saya pribadi, saya memimpikan murid-murid dan guru saya itu memiliki karakter yang baik. Nah, karakter itu dinilai Bapak Ibu dan anak manut. Itu saja, terima kasih. Terima kasih, hebat sekali, yang luar biasa. Kita beri aplaus dulu untuk kepala sekolah kita. Saya masuk saya. Selanjutnya silakan kelompok ini, salah satunya mewakilinya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Baiklah, kami bercoba-coba dari kalimat Lumpang tentang cita-cita untuk murid yang ada di SD kami. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang titik-titik. Yang ini yang akan kami bahas bersama-sama. Mungkin ada kurangnya, nanti kita diskusikan. Kalau menurut pendapat saya memimpikan murid-murid yang berbudi pekerti, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan, serta bertanggung jawab kepada keluarga, dan membentuk karakter baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian, saya percaya bahwa murid adalah murid itu anak-anak yang cerdas, yang mandiri, terampil dalam segala bidang. Kemudian di sekolah saya mengutamakan pendidikan yang berakhlak, yang berkarakter, yang membuat mereka menjadi dirinya yang terbaik. Kemudian murid di sekolah saya sadar betul bahwa dapat bekerja sama, merangkul sehingga tercapai apa yang divisi dan misikan, sehingga mendapat yang terbaik. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya yakin bahwasanya bekerja sama membentuk karakter siswa yang baik, berdisiplin dan berakhlak mulia, itu yang terutama. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa dengan bekerja sama warga sekolah dan lingkungan sekolah akan tercapai impian, visi dan misi, kemungkinan visi misi yang akan dirubah menjadi yang terbaik di lingkungan warga sekitar. Demikianlah, terima kasih. Coba menjawab kalimat Lumpang cita-cita untuk murid. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, saling toleransi antar umat sesuai dengan P5, ya. Yang kedua, bisa belajar mandiri, tidak harus selalu bergantung kepada guru, ya. Yang kedua, mempunyai pribadi yang berjiwa nasionalisme. Anak-anak selalu tahu dan selalu siap untuk selalu ikut upacara bendera, itu contohnya setiap pagi. Terus sesuai dengan kodrat yang dimilikinya, dia bisa menjadi apapun yang dia mau, ya. Terus saya percaya bahwa murid adalah, setiap murid itu menurut saya mempunyai bakat, minat, pengetahuan serta keterampilan sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Itu yang harus guru ketahui di dalam kelasnya. Terus di sekolah saya mengutamakan, yang pertama saya mengajarkan kepada anak-anak saya untuk selalu mengedepankan
mengedepankan budaya positif 5S. Senyum, sapa, salam santun dan sopan kepada setiap semua warga yang ada di sekolah. Terus saya menyuruh anak saya setiap pagi untuk selalu membaca Al-Quran atau Alkitab sebelum belajar, untuk menanamkan budaya P5 itu, yang itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan toleransi antar umat beragama. Ada yang membaca Al-Quran, ada yang membaca Alkitab. Terus pulang dari sekolah itu jam 12, tapi kami tidak pulang. Kami dilanjutkan dengan sholat zuhur berjamaah. Terus kami juga mengadakan literasi, mengalahkan anak-anak supaya rajin membaca dan mengutamakan kedisiplinan kepada anak-anak. Masuk sesuai jam sekolah, pulang sesuai dengan jam sekolah. Terus murid di sekolah saya sadar betul bahwa apa yang kita tanam itulah yang akan kita dapat. Ya, saya mengajarkan kepada anak bahwa, nah, apa yang kamu tanam itulah yang kamu perbuat. Makanya dalam pembelajaran kita harus betul-betul, jangan setengah-setengah. Ya, karena cita-cita kita ke depan itu bergantung kepada masa sekarang. Terus ada pertanyaan lagi, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk saya selalu mengajak teman-teman sejawat saya berkolaborasi dalam menyusun pembelajaran di kelas. Saya mengajar di kelas 4, saya selalu mengajak teman-teman saya sejawat saya di kelas 4 untuk selalu bertukar pikiran, pendapat yang betul untuk mengajar di kelas, agar anak-anak itu bisa mendapatkan pembelajaran yang sesuai yang dapat di dirinya, sehingga akan membentuk dimensi profil pelajar Pancasila. Oke, pertanyaan yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap murid itu memiliki karakteristik yang berbeda. Yang pertama ya Bapak Ibu, ya, kita mempunyai anak yang 25 itu memiliki karakteristik yang berbeda. Yang kedua, guru bersifat menuntun, jangan menuntut ya Bapak Ibu. Kita menuntun, jangan menuntut. Yang ketiga, mengajarkan pentingnya pendidikan karakter sejak dini. Ini yang diperlukan pada saat sekarang ini Bapak Ibu, karakter. Nah, kita membentuk karakter anak. Anak zaman sekarang ini, anak tidak belajar dari kita saja. Anak-anak itu belajar dari handphone, ya Bapak Ibu. Jadi kita di sekolah mengarahkan anak untuk memakai IT itu untuk ke arah yang lebih positif. Yang keempat, pembelajaran berpusat pada murid. Jangan kita saja yang memberikan di depan, tetapi kita selalu murid dulu yang kita berikan tugas mencari dulu. Yang terakhir, kita visi sekolah harus mencapai tujuannya. Terima kasih Dian. Yang dan Jelda, ternyata mereka ibu-ibu mempunyai impian yang besar sekali terhadap murid-murid kita, dan mudah-mudahan apa yang ibu-ibu impikan tercapai dan terwujud. Silakan Ibu angkat telunjuk satu ke atas. Oke, arahkan ke jarum jam. Nah, berputar searah jarum jam. Ya, ke depan Bu ya. Dan ke arah jarum jam pelan. Kanan nggak? Ya, ke kanan. Ya, lebih cepat lagi. Silakan Bapak Ibu tuju hidung. Hidung. Ya,
berarti Bapak Ibu masih konsentrasi. Ulangi sekali lagi. Silakan tangan di atas, silakan berputar ke kanan ke arah jarum jam. Pelan, dipercepat, pelan lagi, silakan tunjuk gigi. Masih konsentrasi. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti akan lanjut kami Ibu Reski. Silakan Bapak Ibu menikmati hidangan yang telah disediakan. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua pengajar praktik apabila ada kekurangan saya. Jujur ini kedua kalinya saya berdiri di depan karena itu aksi nyata dari yang kedua. Sekali lagi ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang saya dan Vicky sampaikan bisa lulus menjadi guru penggerak dan bisa membagi ilmu kepada rekan-rekan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa? Ada seseorang yang lagi melukis dan ada sepatu haknya tinggi lagi. Ya, apa kira-kira kata-katanya? Tenot. Ya, kita lihat melukis sepatu. Sudah jelas-jelas ada orang melukis dan ada sepatu. Iya, melukis itu misi sekolah. Misi sekolah kita dari misi tadi, setiap masuk ke sekolah, setiap mau belajar kan kita mengucapkan visi dan misi sekolah. Itu pembiasaan yang kita lakukan supaya anak juga ingat, yang tertanam ke dalam otaknya visi sekolah kita itu dan misi. Nah, Bapak Ibu sudah tahu ya, misi sekolah kita yang pertama adalah meningkatkan prestasi akademik dan non akademik. Itu sudah tercetus dari visi kita yang cerdas. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan ya sama Ibu Dian. Yang kedua, membentuk peserta didik berakhlak dan berbudi pekerti luhur. Nah, tadi sudah masuk impian dari kelompok Ibu Guswianti bilang memimpikan murid yang berakhlak, memimpikan murid yang berbudi pekerti luhur. Ya, alhamdulillah sudah masuk ke misi kita. Dimana juga ada di dalam profil belajar Pancasila. Coba yuk kita berdiri yuk, kita nyanyikan dulu. Ayo, kita dulu pakai gerakan menjadi murid atau siswa yang sesuai kita impikan. Yang kedua, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Tadi sudah sedikit kita bahas. Kira-kira bentuk kegiatannya yang dapat dilakukan melibatkan guru, melibatkan warga sekolah, melibatkan orang tua, apa yuk, Bapak Ibu? Ya, silakan Bu Arsan. Ada kerjasama antara orang tua, guru, dan murid, dan semuanya. Ya, alhamdulillah ya. Adanya kerjasama kata Ustaz antara orang tua, murid dan guru, benar sekali ya. Dimana kerjasama itu semuanya bekerja dengan sama-sama. Yang kata pepatah itu ringan sama di DJ, berat sama dipikul ya. Jadi kita sama-sama bekerja sama supaya dapat melakukan yang terbaik untuk sekolah kita ini. Lanjut Bu. Kalau tadi ada visi, ada misi, sekarang ada paradigma inquiry apresiatif yang biasa disebut dengan IA. Inquiry apresiatif dikenal dengan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA itu sendiri menggunakan prinsip-prinsip utama psikologis positif dan pendidikan positif. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Jadi di dalam visi-misi, nah sekarang ada inquiry apresiatif. Selanjutnya dari paradigma inquiry apresiatif, kita dapat merumuskan visi murid impian kita. Tadi visi kita ya, visi sekolah peserta yang
tampil mandiri, berbudi pekerti, luhur, serta berwawasan lingkungan. Kalau cerdas sudah masuk ke profil, yang mana bernalar kritis. Kalau terampil sudah masuk ke profil pelajar Pancasila juga, yang mana kreatifnya. Nah, kalau mandiri sudah masuk lagi ke profil mandiri. Kalau berbudi pekerti luhur, masuknya ke ketuhanan, ya, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kalau berwawasan lingkungan, dado dimasuk ke situ, makanya inquiry apresiatifnya adalah terwujudnya siswa yang berwawasan lingkungan. Karena dilihat dari sekolah kita itu sudah sekolah adiwiyata, mandiri. Nah, jadi prakarsa perubahannya itu berfokus pada satu visi, yaitu berwawasan lingkungan, di mana upaya meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan di SD 64 Sukasari 2 Sarawakun melalui pembiasaan budaya positif. Sudah juga masuk ke dalam misi kita, yaitu ada kegiatan pengembangan diri dan ekstrakurikuler. Lanjut. Nah, untuk menyusun inquiry apresiatif itu ada namanya tahapan baca. Tuh tengok Bapak Ibu, hurufnya goyang-goyang, ya. Jadi kita harus membuat baca itu lebih menyenangkan. B yang pertama adalah buat pertanyaan. A, ambil pelajaran. G, gali mimpi. J, jabarkan rencana. Dan A, atur eksekusi. Jadi apa baca itu Bapak Ibu? B, Buat pertanyaan. A, Ambil pelajaran. G, Gali mimpi. J, Jabarkan rencana. dan A. Atur eksekusi. Oke, di sini nanti kita akan prakarsa perubahan dapat menanamkan sikap peduli lingkungan sesuai dengan karakter profil belajar Pancasila dengan cara gotong royong. Karena setiap hari Sabtu kadang kita melakukan pengembangan diri, yaitu dengan kegiatan gotong royong. Di dalam B-nya ini adalah buat pertanyaan. Jadi nanti saya minta Bapak Ibu untuk buat satu pertanyaan saja dan satu tindakannya. Boleh tindakannya lebih mungkin. Nah, kira-kira pertanyaannya apa? Yang utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, aset, potensi, peluang, dan tindakannya itu diharapkan dapat melakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas. Jadi kira-kira apa pertanyaannya? Kita buat pertanyaan satu aja. Menanamkan sikap peduli lingkungan sesuai karakter profil pelajar Pancasila dengan cara bergotong royong. Kira-kira pertanyaannya apa, Pak? Bagaimana cara menanamkan sikap peduli lingkungan? Nah, Bapak Ibu silakan cari tindakannya. Bagaimana cara menanamkan sikap peduli lingkungan pada siswa? Tindakan yang harus kita lakukan apa? Yang pertama melakukan Silakan Bu. Yang pertama melakukan kegiatan pembiasaan gotong royong yang terjadwal. Kita membuat pembiasaan gotong royong siswa terjadwal. Jadi cara menanamkannya kita membuat jadwal. Yang pertama, Kegiatan pembiasaan gotong royong yang terjadwal. iya sama ya, seperti yang sudah kita lakukan. Iya. Kita kan setiap hari Sabtu ada jam terakhir ya Bu. Ya ada kegiatan PLH di mana kita menjadwalkan setiap 1 minggu sekali atau beberapa kali. Ada lagi tindakannya Bu? Iya, Bu silakan Bu Puri. Selalu memberikan pengarahan kepada anak setiap nampak sampah harus diambil. Nah, berarti penerapan lala ya, ya Bu. Penerapan lalanya itu, menerapkan moto lala di sekolah. Ya, karena setiap hari pagi kita ingatkan lagi lala, lihat
ambil, langsung angkat. Ada lagi tindakannya Bapak Ibu? Oke, bagus sekali Bu. Menanamkan sikap kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Sesuai jenis sampah, sesuai jenis. Ya, membedakan sampah organik dan non organik. Menanamkan yang kita pada tanaman, Nah, ya bisa juga tuh. menyiram Tanaman yang kering layu di Selanjutnya, menanamkan sikap cinta atau peduli terhadap tanaman. Oke, ada lagi? Kita lanjut ke B sudah buat pertanyaan. Sekarang ambil pelajaran. Slide kedua Bu. Ditampilkan dulu. Yang kedua, ambil pelajaran. Menemukan kenali kekuatan, ya. Dari ambil pelajarannya. Pelajaran apa yang dapat kita ambil Pak? Bu, untuk peduli terhadap lingkungan tadi. Apa pertanyaannya? Yang menyangkut untuk kegiatan gotong royong atau peduli lingkungan. Pertanyaannya apa? Ambil pelajaran. Mungkin ini kalau ketika siswa peduli lingkungan kan bukan berarti dia di sekolah saja kan. Ya kalau dia sudah melakukan kebiasaan dari kecil membuang sampah pada tempatnya, dimanapun dia berada nanti akan tetap membuang sampah pada tempatnya. Kalau saya di mobil itu tidak boleh buang sampah sembarangan Bu. Saya kasih kantong asoy ke anak-anak. Jadi kakek kalau berhenti baru cari tong sampah. Nah dengan kegiatan itu kan kita dapat pelajarannya. Jadi pertanyaannya apa? Ayo Pak, pertanyaannya Pak. Bagaimana membiasakan? Iya, bagaimana membiasakan membuang sampah pada tempatnya? Nah, tindakannya seperti apa tadi? Mengajari anak. Iya, anak tadi dari sejak kecil. Ya, jangan buang sampah sembarangan. Ini sama. Ada tempatnya. Tanya. Nah, masuk ke tindakan yang pertama, membiasakan dari sejak dini untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi dimanapun di sekolah, dia di rumah maupun dia pergi-pergi kemana-mana, dia tetap cari tong sampah dulu. Ada tong sampah tak? Kalau ada tong sampah, masukkan ke sakai asoy atau masukkan ke dalam tas. Jadi dibiasakan seperti itu. Oke, kita lanjut slide ketiga. Gali mimpi. Nah, kita bermimpi, kita gali mimpi kita mau muridnya kita itu seperti apa yang peduli lingkungan tadi. Murid-murid yang seperti apa, yang peduli terhadap lingkungan kita, yang suka bergotong royong, yang tidak apa tadi Pak, menanam tanaman apa? Cinta tanaman, tidak mengoyak-ngoyak daunnya atau mencuil-cuil daunnya ya, tidak mematah-matahkan dahannya. Nah itu kita inginnya murid kita seperti apa, mimpi kita. Silakan. Pertanyaannya. Bagaimana? Mic Bu. Ya, boleh silakan. Bagaimana kita menanamkan kepada siswa sikap peduli lingkungan? Nah, bagus. Pertanyaannya bagus Bu, terima kasih. Bagaimana kita menanamkan kepada siswa tentang sikap peduli lingkungan? Jadi tindakannya apa? Mimpi kita salah satunya dengan mic Bu. Ya. Tapi kalau tidak pegang mic biasanya salah satunya dengan membiasakan atau membudayakan anak
membawa bekal dari rumah. Nah, benar. Karena itu dapat mengurangi sampah, ya. Setidaknya anak bisa menjadi sehat karena membawa bekal dari rumah, terjamin kesehatan dan kebersihan. Betul sekali Bu. Terima kasih Bu Sri. Ya, karena orang kesehatan ini memang luar biasa. Ya, orang penjaskesnya luar biasa. Ya, kalau perlu 4 sehat 5 sempurna. Membawa bekal dari rumah lebih terjamin. Ya. Lanjut Bu ke slide 4, yaitu jabarkan rencana. Nah, Bapak Ibu, kira-kira rencana kita ini apa baik? Yang nak kita jabarkan, pertanyaannya apa tuh? Supaya kegiatan gotong royong itu mungkin dapat terlaksana gitu. Apalagi ada kan? Kemudian membuat jadwal rencana kita. Pertanyaannya tuh itu tindakan. Pindah ke tindakan. Ada Bu? Ya, silakan Bu. Ya, ada apa? Kegiatan apa yang dilakukan untuk mewujudkan sekolah yang bersih dan hijau? Nah, itu pertanyaan. Kegiatan apa yang harus kita lakukan? Terima kasih, Beldar. Pertanyaannya, kegiatan apa yang harus dilakukan untuk membuat sekolah yang bersih dan hijau? Nah, tindakannya itu kok sama ya, sama kata Bu Dian. Membuat jadwal yang sesuai, mungkin piket ya maksudnya di sini ya, piket kelas. Jadi kalau mereka melaksanakan kewajibannya, piket, tanggung jawab, bersih lingkungannya kan, jadi sekolah kita menjadi bersih. Ditambahkan Bu Rima, terstruktur dalam bentuk piket kelas. Ya, gotong royong di bawahnya Bu, yang kedua. Gotong royong. Ya, gotong royong. Ada hari Sabtu. Nah, kita lanjut ke terakhir. Slide terakhir. JA. Atur eksekusi. Bagaimana kita mengatur eksekusinya supaya pertanyaannya? Ya. Adakah yang ingin bertanya? Maksudnya memberikan pertanyaan. Satu lagi, atur eksekusi. Ayo Bu, kira-kira apa ya? Bagaimana kita mengatur eksekusinya supaya kegiatan peduli lingkungan bergotong royong itu dapat terlaksana dengan baik? Silakan, Bu Sri. Ya, di sini bisa kita buat pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam gotong royong? Atau yang Terlibat. Ya. Siapa saja yang terlibat dalam gotong royong di sekolah? Oke, terima kasih Bu Sri. Kalau ada pertanyaan, bagaimana cara tindakan atau penyelesaiannya? Siapa saja yang terlibat dalam menyusun visi? Perlu memperhatikan kekuatan positif yang ada pada murid atau sekolah. Hal ini sesuai dengan inquiry apresiatif yang dituangkan dalam langkah program Bagja. Masih ingat Bagja? B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Nah, di mana penyusunan sekolah sebagai pemimpin dan pengelola perubahan memberikan dampak positif dalam menggerakkan perubahan bagi pembelajaran dan sekolah kita. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu dapat disimpulkan bahwa selanjutnya Bu. Nah, kalau sudah muncul foto ini,
Saya selaku calon guru penggerak mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.